warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika ada di antara saudara kita yang mana pada saat ini mereka diberikan musibah ataupun cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada mereka kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam data dalam pemerintahan pada saat ini setelah selesai Idul Fitri itu ada beberapa lonjakan ya yang terkena daripada COVID-19 positif. Mungkin dikarenakan diantara daripada saudara-saudara kita ketika selesai berpuasa sehingga tidak bisa menahan dirinya untuk menikmati kue-kue lebaran sehingga menyebabkan mereka demam ataupun yang lainnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kita. Alhamdulillah pada hari ini masih ada sedikit ya gejala pilek ya. Ini mungkin dikarenakan terlalu banyak menikmati kue bawang nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan membagi sedikit waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini. Seperti halnya sebuah tawaran yang dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika itu. Apa kata Rasulullah? Ya ashabi, wahai sahabatku, ala adullukum ala amalin, apakah kalian mau saya tunjukkan sebuah amal soleh? Apabila kalian melakukan amal soleh ini, kata Rasulullah, maka Allah akan menggugurkan daripada dosa-dosa kalian, Allah melipat gandakan pahala kalian dan mengangkat darajat kalian sampai ke sisi Allah. Maka apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Ibadah apa itu? Maka apa kata Rasulullah? Salah satu di antaranya adalah intizarus shalah ba'da shalah. Setelah selesai salat, seraya menunggu masuknya salat, setelah itu mereka duduk sejenak di masjid ataupun di rumah ibadah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara tidak langsung Allah telah melipat gandakan pahala kita, kemudian menggugurkan daripada dosa-dosa kita dikarenakan kita masih bisa membagi sejenak waktu kita untuk duduk di dalam majelis ilmu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Tayyib Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti derajatnya adalah sahih. Diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini adalah kunyah. Apa yang dinamakan dengan kunyah? Kunyah itu adalah panggilan, nama panggilan yang dinobatkan oleh para sahabat ataupun Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah sahabat ini, kunyahnya Abu Ayyub, padahal namanya adalah Khalid bin Zaid.
yang mana Abu Ayyub ini dari kabilah Ansar, yang bermukim di Madinah. Pertama sekali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah, itu penduduk Madinah itu sudah bersiap siaga untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Maka ada salawat yang mungkin pernah kita dengar ataupun mungkin nasyid yang dikumandangkan oleh orang-orang Madinah ketika itu, tala'al badaru alaina, ketika kedatangan daripada Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Beliau itu ketika itu mengendarai seekor unta diiringi dengan para sahabat yang lainnya. Banyak di antara sahabat yang bermukim di Madinah, mereka berkeinginan Rasulullah itu menginap di rumah mereka masing-masing. Ya Allah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan mendatangi kota Madinah. Jadikanlah ia sebagai tamu di dalam rumah tangga kami. Banyak di antara sahabat yang berkeinginan dan memohon kepada Allah. Rumah yang pertama dilewati oleh Rasulullah dengan ontanya. Akhirnya sahabat ini merasa merugi, dia merasa sedih, kenapa Rasulullah tidak bermukim di tempatku. Ada beberapa rumah yang dilewati oleh Rasulullah, ternyata lambat laun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai seekor unta, beliau itu mendatangi salah seorang rumah di antara sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Berarti pertama sekali ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah di Madinah itu adalah rumahnya Abu Ayyub. Dan ketika itu diceritakan di dalam sebuah riwayat, Rasulullah dalam kondisi berpuasa pada hari Senin. Maka ditanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma asabaka an tasumu yaumal isnin?" Ini sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat yang ada di Madinah ketika itu. Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau berpuasa pada hari ini, yaitu pada hari Senin? Maka apa kata Rasulullah, wahai sahabatku, sesungguhnya hari Senin itu adalah yaumin wulidtu, pada hari Senin inilah aku dilahirkan. Secara tidak langsung Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang ada di Madinah ketika itu bahwasannya hari Senin itu adalah hari kelahirannya. Dikhabarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika itu. Dan hari Senin itu adalah hari diutus aku sebagai Rasul. Dan hari Senin ini jugalah ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi yaumil isnin wa yaumil khamis, ketika dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah kita, yang pertama sekali ditanyakan oleh Allah kepada malaikat yang diperintahkan tadi bukan masalah ibadah puasa Ramadan kita, Pak. Bukan pahala zakat fitrah ataupun zakat mal kita. Bukan ibadah daripada solat kita yang ditanyakan oleh Allah. Tapi yang pertama sekali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya yang diceritakan oleh Rasulullah, wahai malaikatku, kata Allah, apakah hambaku ketika engkau tinggalkan mereka di bumi sudah saling memaafkan satu sama lain? Berarti kita wajib, bukan sunnah, tetapi wajib hukumnya saling memaafkan satu sama lain. Maka syiar daripada kebudayaan ataupun kebiasaan orang-orang tia kita dulu, setelah selesai puasa Ramadan disambut dengan Idul Fitri, langsung hari yang pertama itu saling memaafkan satu sama lain itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, terkhusus bagi kita mungkin ada sebelum-sebelumnya penyampaian kita yang dapat menyinggung daripada perasaan bapak-bapak, kita mohon maaf ya, mohon maaf segala kekhilafan ataupun kesalahan yang tidak disengaja ataupun ada unsur kesengajaan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya malaikat, apakah mereka sudah saling memaafkan di antara saudara-saudaranya? Maka apa kata malaikat, ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah manusia daripada orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong. Mereka tidak mau saling memaafkan satu sama lain. Ia beranggapan bahwasanya kesalahan itu adalah bukan kesalahannya, tapi kesalahan daripada saudaranya. Terkadang hati kita seperti itu, Pak.
Enak betul lah bapak itu, saya minta maaf ke dia, padahal dia terus yang selalu menyakiti daripada perasaanku. Itu yang sering kita ucapkan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tangan yang lebih dahulu memohon maaf kepada saudaranya itu jauh lebih baik. Allah tidak melihat siapa yang salah, siapa yang betul. Kata Rasulullah, siapa duluan di antara mereka yang memaafkan daripada saudaranya, itu adalah orang yang lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saling memaafkan satu sama lain. Maka momentum di dalam bulan Syawal, terkhusus di Indonesia, itu adalah momentum saling bermaaf-maafan. Padahal saling bermaaf-maafan itu setiap saat itu. Tidak harus di dalam bulan Syawal. Ketika ada kesalahan kita sampaikan kepada saudara kita permohonan maaf. Ketika ada ketersinggungan di dalam ucapan yang kita sampaikan kepada mereka. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka salah satu yang menyebabkan aku berpuasa pada hari ini, kata Rasulullah, bertepatan pada hari Senin, yang mana hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Hari Senin itu adalah hari di mana aku diutus sebagai Rasul, dan salah satu hari di antara 7 hari itu adalah hari Senin, di mana ibadahku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu ayyurfa'u amali wa dzalika ana shahim. Dan aku sangat mencintai dan menyukai ibadahku dilaporkan kepada Allah, yang mana ketika itu saya dalam kondisi berpuasa. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah ke Madinah, rumah yang pertama sekali disinggahi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Berapa lama ia bermukim di situ? Ada yang menyampaikan 3 bulan lamanya. Bahkan ada yang menceritakan selama 7 bulan Rasulullah bermukim di rumah daripada Abu Ayyub Al-Ansari itu. Sebelum Masjidin Nabawi ataupun rumahnya Rasulullah selesai ketika itu, Nabi selalu bermukim di rumahnya daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Kebetulan rumahnya ketika itu ada 3 lantai. Ya, ada 3 lantai. Lantai yang dihuni oleh Rasulullah adalah lantai pertama. Suatu saat Abu Musa itu merasa tidak enakan karena tamunya diposisikan di lantai yang paling bawah. Kebetulan daripada tamunya ini adalah Rasulullah. Suatu ketika ia sampaikan ketidakenakannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku merasa tidak sopan dikarenakan posisiku adalah di lantai 2, sedangkan engkau berada di lantai yang pertama. Ketika hujan turun, itu membasahi daripada terasnya lantai yang pertama, dilap dulu oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai seperti itu penghormatannya kepada Rasulullah sekaligus tamunya. Ada kewajiban kita selaku umat Islam untuk menghormati daripada tamu kita. Tamu itu membawa rahmat, tamu itu membawa rezeki. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatku yang ingin sekali dilapangkan rezekinya, maka terimalah ataupun hormatilah tamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sosok daripada Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana beliau itu berwasiat, ketika saya meninggal nantinya, tolong saya dikuburkan di salah satu tembok Konstantinopel yang ada di Turki ketika itu. Itu adalah wasiat dia. Kenapa? Apa alasannya Abu Ayyub berwasiat seperti itu? Aku pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu saat nantinya itu Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Walaupun di masa hidupku belum tertaklukkan, sebaik-baik tentara adalah tentara yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Minimal aku masih mendengar suara kuda daripada umat Islam, yang mana mereka berbondong-bondong menguasai daripada Konstantinopel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kota yang dari dulu selalu bermasalah di dalam pertikaian itu. Salah satu di antaranya Konstantinopel, kemudian yang kedua adalah Palestina itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata ulama-ulama kita? Ada 3 hal yang perlu
bisa kita lakukan untuk membantu daripada saudara kita yang ada di sana. Yang pertama adalah tabarru. Apa itu tabarru? Ketika ada kelapangan rezeki, kelebihan rezeki, ya sudah sumbangkan sebahagian harta kita untuk membantu daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Kita sudah berlebaran, sudah berlalu, walaupun mungkin dalam kondisi sekarang tidak terlalu meriah, tapi dibandingkan daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, luar biasa. Luar biasa mereka. Itu adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat itu. Pertikaian itu untuk menandakan sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala mau, bisa saja melenyapkan daripada orang-orang Zionis itu. Mudah saja itu, dibalikkan tanahnya, sudah selesai itu. Tapi Allah membiarkan itu untuk melihat siapa di antara saudara-saudara yang satu. Jangan sampai kita sampaikan ataupun mungkin kita ucapkan bahwasanya permasalahan Palestina itu tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Itu ketika ada ucapan yang seperti itu adalah orang yang bermasalah atau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah tabarruk. Ketika tidak ada kelapangan rezeki untuk membantu mereka, maka kita lakukan bil muqata'ah. Apa itu muqata'ah? Memutuskan diplomasi dengan mereka. Ataupun mungkin produk-produknya orang Zionis itu, ya sudah, kita usahakan semaksimal mungkin agar tidak kita konsumsi. Semaksimal mungkin itu adalah salah satu membantu daripada saudara kita ke sana untuk melemahkan daripada ekonominya orang-orang Israel itu. Kalau seandainya tidak bisa juga seperti itu, bid doa, kita doakan mereka. Bit tabarru wal muqata'ah wad doa. Dengan tabarru, kalau tidak bisa dengan muqata'ah, tidak bisa dengan muqata'ah, bid doa, kita doakan mereka. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam hati mereka sehingga mereka hidup damai seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sebuah ibadah yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah puasa Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shama ramadana thumma atba'ahu shittan min Shawwal kana kasiyamid dahri. Barang siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan, kemudian ia menambahkan shittan min Shawwal, 6 hari di dalam bulan Syawal, maka mereka diberikan pahala taubahnya seperti seseorang yang berpuasa selama 1 tahun. Berarti salah satu keistimewaan puasa Syawal itu Bapak Ibu untuk menjadikan pahala puasa kita 1 tahun penuh tuh, bukan hanya 1 bulan saja. Tapi ada syarat dan ketentuan seperti halnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama adalah berpuasa bulan Ramadan 30 hari ataupun 1 bulan. Kalau belum sempurna puasanya, sempurnakan dulu. Kita sempurnakan dulu puasanya, barulah kita tambahkan dengan puasa Syawal tuh. Setiap ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, wa asara bi amsalihha, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Solat kita dilipat gandakan pahalanya, zakat fitrah kita dilipat gandakan pahalanya, bacaan al juga dengan puasa kita berpuasa 1 bulan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 bulan. Menjadi 10 bulan. Kemudian setelah berpuasa 1 bulan penuh, kata Rasulullah, ditambahlah 6 hari di dalam bulan Syawal. Summa atba'ahu shittan min Syawal. Lebih utama puasa Syawal itu langsung dilanjutkan setelah hari kedua. Muttasil itu. Muttasil itu adalah berkelanjutan. Habis bulan Ramadan, kemudian diselang-selingi 1 hari bulan Syawal, hari yang kedua dulu ulama-ulama kita sudah mulai berpuasa tuh. Hanya di Indonesia saja lebarannya kalau bisa 10 hari itu. Itu kepengen daripada anak-anak kita. Kalau ayahnya pengennya lebaran itu 1 hari saja, biar hanya 1 setel saja yang dibeli baju untuk anaknya tuh.
Hari kedua itu masih suasana lebaran kalau di Indonesia tuh. Kalau di Timur Tengah hari kedua itu sudah normal seperti halnya hari biasa. Ramenya itu hanya sholat Idul Fitri saja. Setelah itu mereka salam-salaman, barulah selesai. Yang membuat meriah Idul Fitri itu di Timur Tengah adalah orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, dan juga orang-orang Thailand itu. Itu yang membuat rame, sehingga saudara-saudara kita di Arab pertama sekali mereka heran itu. Ini hari apa itu? Hari yang kedua. Otomatis kita masih ada suasana lebaran itu hari yang kedua. Tapi kalau kebiasaan di kita, hari pertama itu seluruh daripada keluarga dekat. Hari kedua barulah berkunjung ke tetangga kita. Itu kebiasaan kita. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, belum dianjurkan untuk berpuasa di hari yang kedua. Kalau suasananya di Indonesia tuh. Kenapa? Karena masih banyak tamu yang datang ataupun kita mendatangi daripada tetangga kita. Kita mendatangi tetangga, sudah disuguhkan kue, kemudian minum-minuman, tapi kita tidak menikmati itu. Kenapa kita tidak nikmati? Karena kita sudah mulai puasa Syawal. Akhirnya muncul ketersinggungan terhadap tetangga. Maka apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kalian mendatangi daripada tetangga kalian, kalian bertamu, kemudian disuguhkan beberapa makanan, kalian tidak bisa ataupun tidak mau menikmati daripada makanan itu dikarenakan berpuasa, membuat daripada tetangga kita tersinggung, maka apa kata Rasul? Batalkan puasanya. Kita batalkan puasanya demi menghormati daripada tetangga kita. Nah, kalau sudah mulai berpuasa di hari yang kedua, ya sudah, jangan bertamu, berkurung saja di rumah, kan seperti itu ya. Padahal kata para sahabat kita ataupun ulama-ulama fikih terlebih dahulu, zaman dahulu, yang mengatakan bahwasanya lebih baik puasa Syawal itu dimulai di hari yang kedua. Karena posisi ketika itu suasananya belum ataupun tidak suasana lebaran lagi itu. Hari yang kedua sampai selesai 6 hari, kedua, ketiga, keempat, sampai hari yang ketujuh tuh. Itu yang lebih baik cara ataupun model berpuasa Syawal. Setelah usai mereka berpuasa Ramadan. Kalau masih ada hutang puasa Ramadan kita, lebih baik dilunasi dulu tuh. Karena syarat utamanya berpuasa 1 bulan penuh. Nah, kalau kita ada uzur di dalam 1 bulan itu 2 hari, dikarenakan mungkin musafir ataupun sakit, kita qada dulu. Lebih utama kita mengqada daripada bulan Ramadan, puasa Ramadan, barulah kita berpuasa Syawal. Itu yang lebih baik itu. Jangan kita dahulukan puasa Syawal dulu baru qada dulu. Karena salah satu syaratnya kata Rasulullah mendapatkan ibadah seperti halnya orang yang berpuasa 1 tahun, syarat utamanya adalah puasa Ramadan selesai, baik ia qadanya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tinggalnya puasa Ramadan seseorang itu. Itu adalah model puasa Syawal yang pertama. Lebih utama langsung sekaligus 6 hari berturut-turut itu. Kalau seandainya mereka tidak sanggup, bolehlah diulur waktunya sampai di penghujung daripada puasa Syawal. Tapi sampai di penghujung daripada bulan Syawal itu sendiri. Seandainya ada di antara seorang ibu yang uzur, dalam artian ketika habis bulan Ramadan dia melahirkan, otomatis dia nifas itu. Nifas itu kan mayoritas ataupun kebiasaannya 40 hari. Otomatis dia tidak bisa berpuasa di dalam bulan Syawal itu. Maka diberikan rukhsah kepada seorang ibu yang modelnya seperti ini, boleh mengqadha daripada puasa sunnah Syawalnya untuk mendapatkan ibadah seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya yang kedua mereka masih punya hutang puasa, tapi sekiranya mereka mengqadha daripada hutang puasanya berakhir sudah bulan Syawalnya, maka bolehlah mereka didahulukan puasa Syawalnya sebelum selesai puasa qadha. Itu ijma' di kalangan para ulama-ulama fuqaha.
Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keistimewaannya luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah qada puasa tidak boleh disamakan niatnya dengan puasa Syawal, karena berbeda jenisnya. Begitu juga dengan puasa Syawal disamakan niatnya dengan puasa Senin Kamis. Itu dua hal yang berbeda, tidak boleh digabungkan dua ibadah yang berbeda. Tapi seandainya kita menginginkan puasa Syawal dipaskan pada hari Senin dan Kamis, itu diperbolehkan. Puasa Syawalnya lewat, keistimewaan dikarenakan berpuasa pada hari Senin itu kita dapat itu. Tapi yang tidak boleh itu jangan kita pasang niatnya untuk berpuasa Senin besok hari Senin itu. Karena kebiasaan kita kan puasa Senin Kamis itu. Ketika masuk bulan Syawal kita belum ada berpuasa bulan Syawal, sehingga ia berniat besok untuk berpuasa sunnah, yaitu puasa Senin. Maka puasa Syawalnya belum usai itu. Tapi seandainya ia berniat nawaitu shauma ghadin an adai min shaumis Syawal adaan lillahi ta'ala, kemudian esok hari ia berpuasa, maka terhitunglah dia berpuasa satu hari di dalam bulan Syawal plus mendapatkan keistimewaan karena berpuasa pada hari Senin itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir kata ulama-ulama fikih kita, yang mana puasa Syawal ini seandainya tidak sanggup ataupun mampu untuk berpuasa langsung sekaligus 6 hari, boleh diselang-selingi itu. Boleh diselang-selingi. Jangan sampai di penghujung daripada bulan Syawal ternyata kita belum usai puasanya. Padahal jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa seperti halnya orang yang berpuasa 1 tahun, Pak. Diberikan ganjaran pahala kepada mereka kayaumin, seperti halnya orang yang berpuasa ad-dahri. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kalimat dahrun? Dahrun itu kan sepanjang masa. Sepanjang masa. Kemudian diterjemahkan oleh para ulama-ulama hadis kita, mereka mengkategorikan sepanjang masa itu adalah bimakna as-sanah, bimakna satu tahun, karena ada hadis yang kedua mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, mereka diibaratkan berpuasa sanah, kata Rasulullah. Berarti dua konteks yang berbeda. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mungkin ada di antara kita yang belum memulai daripada puasa Syawal itu, mari kita sama-sama besok tuh. Besok kan hari Senin itu, kita mulai hari pertama di dalam berpuasa di dalam bulan Syawal itu sendiri, kemudian ditambah lagi pada hari Kamisnya. Senin Kamis sudah selesai itu. Tanpa harus berpuasa di hari yang lain kecuali hari Senin dan juga hari Kamis. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan pada majelis ini. Karena masih panjang waktu kita, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Silakan Pak Ibu. Ini masih suasana Lebaran, jadi agak seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah sahabat berjumpa dengan Rasulullah. Intinya sahabat tersebut sanggup berpuasa 1 bulan penuh di luar Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat itu, kasih hak pada tubuh, tubuhmu punya hak juga di merasa ibadah. Dan sebagai kekuasaan kemudian yang kedua, Rasulullah berpuasa di Senin dan Kamis karena 2 hari tersebut amal ibadah dilakukan ke Allah SWT. Pertanyaan saya, satu sisi Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa lebih dahulu. Kemudian sisi yang lain, pada hari Senin dan Kamis segala amal ibadah Allah melakukan lapor kepada Allah dan
Kemudian sekolah menunjukkan lebih baik lebih dahulu. Di sisi lain, apabila yang amal dilakukan kan Senin Kamis, ada apa yang antara dua puasa tersebut? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang disampaikan oleh Ustaz Ali Yudakhar tadi, ada seorang sahabat mengadu dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berpuasa, wala uftir, aku berpuasa dan tidak berbuka. Berapa lama ia lakukan?" Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 1 bulan lamanya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Engkau telah menyampaikan apa yang telah engkau perbuat," kata Rasulullah. "Wa ana asumu wa uftir," dan aku berpuasa, setelah itu aku berbuka. Itu menandakan bahwasanya setiap orang itu sudah ada ketentuan-ketentuan puasa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh adalah puasa Nabi Daud dan juga puasa Senin Kamis. Jangan sepanjang masa kita berpuasa nama puasanya tidak ada. Ketika ditanya boleh enggak seseorang itu berpuasa 1 bulan penuh, boleh saja. Ketika ada tujuan ataupun maksudnya kenapa ia berpuasa selama 1 bulan. Salah satu tujuan daripada Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat ini adalah sebuah teguran. Kalau bisa engkau jangan berpuasa 1 bulan, padahal itu bukan bulan Ramadan tuh. Kalau bisa engkau berpuasa 1 hari, setelah itu engkau berbuka. Sesungguhnya sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud, kata Rasulullah. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Itu adalah sebuah teguran kepada sahabat itu, karena seperti halnya juga disampaikan oleh Ustaz Ali Yudakhar tadinya, ada hak-hak tersendiri di dalam tubuh kita. Apakah dia lambung kita, apakah dia tangan kita, apakah dia kaki kita. Kita harus penuhi daripada hak anggota tubuh kita. Jangan terlalu dipaksakan yang mana jenis puasanya tidak ada. Kenapa kamu berpuasa? Saya pengen puasa saja. Kan seperti itu. Boleh itu. Tinggal lagi tidak ada pensyariatan daripada berpuasa 1 bulan penuh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana Nabi itu paling banyak berpuasa setelah bulan Ramadan, yaitu adalah bulan Sya'ban. Dan menjelang masuknya bulan Ramadan itu Rasulullah tidak berpuasa, untuk membedakan mana puasa Sya'ban dan juga mana puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, perbedaan antara puasa Daud dengan puasa Senin Kamis itu. Kenapa Rasulullah SAW sampaikan salah satu bentuk keistimewaan daripada puasa Senin Kamis? Ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana uhibbu ayyurfa wa amali wa ana sha'ib. Aku sangat mencintai ibadahku. Dilaporkan kepada Allah ketika itu saya dalam kondisi berpuasa. Hikmahnya apa? Ketika ada di antara para sahabat, ada di antara para umatnya Rasulullah tidak sanggup untuk berpuasa puasa Nabi Daud, maka ada alternatif lain. Ada alternatif puasa yang kedua. Puasa apa itu? Puasa Senin dan Kamis itu. Itu salah satu hikmahnya. Nah, kalau kita mampu puasa Nabi Daud, lanjutkan itu. Lebih baik daripada puasa Senin Kamis. Kalau tidak sanggup puasa Nabi Daud, barulah memasuki alternatif yang kedua, yaitu puasa Senin dan Kamis itu. Kenapa Rasulullah menyampaikan keistimewaannya seperti ini, keistimewaannya seperti ini? Itu adalah salah satu solusi bagi umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, yang tidak sanggup untuk berpuasa Nabi Daud, sehingga kita berpuasa Senin Kamis. Tidak sanggup juga puasa Senin Kamis, ya puasa Syawal. Enggak sanggup juga puasa Syawal, wallahu alam, seperti itu. Kan seperti itu. Ya, wallahu alam bisa.
Silakan Bapak Ibu, ada waktu 5-10 menit lagi nih, masih panjang ternyata waktu kita ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Ustaz, bagaimana kalau berpuasa karena kekurangan makanan? Karena Rasulullah pernah tidak cerita di sejarah Rasulullah tidak ada makanan. Taib. Bagaimana hukumnya ketika seseorang itu kekurangan makanan sehingga mereka berpuasa? Menjelang masuknya waktu sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Wahai istriku, apakah ada yang bisa kita nikmati pada hari ini?" kata Rasulullah. Maka apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, kebetulan persediaan kita sudah habis." Ya, kalau diibaratkan kehidupan kita, kebetulan pada akhir bulan sudah habis semuanya, bahan-bahan pokok yang mau dimasak sudah habis. Seperti itu ya, kata Rasulullah. Iya, kalau memang seperti itu ya sudah, hari ini saya berpuasa, kata Rasulullah. Ya, hari ini berpuasa. Ada dua hikmah di situ. Hikmah yang pertama, yang mana puasa sunnah itu boleh kita berniat walaupun waktu subuh sudah masuk. Berbeda halnya puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kita belum pasang niat, ternyata subuh sudah masuk, maka batal puasa kita. Tidak dikategorikan lagi kita berpuasa, batal satu hari, harus diganti di hari yang lain. Tapi kalau puasa sunnah itu diperbolehkan. Diceritakan di dalam sebuah riwayat, kebetulan pada hari itu ada yang mengatakan pada hari Kamis itu, sehingga Rasulullah SAW berpuasa, makanan persediaan sudah habis. Terus bagaimana halnya dengan kita? Apakah kita boleh melakukan hal yang seperti itu? Yang jelas setiap saat ataupun hari apapun boleh kita berpuasa asalkan ada nama puasanya. Apakah dia puasa hajat ataupun mungkin puasa yang lainnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau kebetulan pada hari Senin, lebih baik kita berpuasa. Tapi kalau kita menarik ke diri kita dikarenakan mungkin ketersediaan makanan kita sudah habis, kita berpuasa, apakah boleh? Boleh itu. Boleh. Tinggal lagi apakah disyariatkan? Tidak disyariatkan, karena dikhususkan kepada orang-orang tertentu saja, yang mana mereka kepingin berpuasa, kalaupun tidak berpuasa ya sama saja tidak makan, kan gitu. Cuma minum air doang, ya sudah kita sekalian berpuasa saja tuh. Apakah mereka mendapatkan ganjaran pahala daripada puasanya mereka? Mendapatkan ganjaran pahala tuh. Karena mereka melakukan sebuah ibadah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada pensyariatannya seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dipilih seandainya kebetulan pada hari Jumat, ya kebetulan pada hari Jumat kehabisan makanan pokok itu, apakah kita lebih baik tidak berpuasa? Karena hari Jumat itu kan hari yang dimakruhkan untuk berpuasa, bahkan ada ulama yang mengharamkannya, dikarenakan Jumat itu adalah hari lebaran di dalam satu pekan. Hari Jumat itu adalah hari lebaran kalian, kata Rasulullah. Dan hari Sabtu itu adalah hari lebarannya orang Yahudi, dan hari Ahad itu adalah hari lebarannya orang-orang Nasrani. Seharusnya kita lebih bangga untuk mengatasnamakan hari Jumat dibandingkan hari Ahad. Tapi karena sudah terbiasa libur perkantoran, libur kerja itu pada hari Ahad, sehingga kita menisbatkan pergantian pekan itu adalah pada hari Ahad. Harusnya kan pergantian pekan itu pada hari Jumat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mungkin juga terkait dengan membayar atau kewajiban kita sebagai seorang anak terhadap
ini, apakah kewajiban kita seorang anak apabila misalnya di bulan Ramadan orang tua kita meninggal dunia, ini kewajiban anak membayar puasanya atau membayar fidyahnya? Apa kewajiban seorang anak terhadap orang tua yang meninggal dunia di dalam bulan Ramadan? Merujuk ke dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyamu shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal maka dibebankan kewajiban untuk menggantinya kepada keluarganya. Tapi seandainya orang tua kita ini selama dia hidup ternyata tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan sudah uzur, maka yang diganti itu bukan qada puasanya, tapi yang diganti itu adalah fidyah. Hari pertama, hari kedua sampai hari ke-10 ini. Padahal di dalam 10 hari itu juga dia tidak berpuasa. Dia hanya dibebankan untuk membayarkan fidyah. Maka ganti daripada puasa yang hendak dilakukan oleh anaknya adalah untuk membayarkan fidyahnya. Apa bentuk puasanya? Apakah dia puasa ataupun fidyah? Kalau dia berbentuk puasa, maka lebih baik diganti dengan puasa. Tapi kalau dia fidyah, lebih baik diganti dengan fidyah. Lebih baik diganti dengan fidyah. Seandainya keluarganya tidak ada yang sanggup untuk mengqadha daripada puasa, menjadi pembayaran fidyah. Kalau tidak ada yang sanggup itu, tidak ada yang sanggup di antara keluarganya, maka boleh diganti qadha daripada orang tuanya itu menjadi fidyah. Yang diganti itu kan yang 10 hari, 20 hari itu kan beliau itu sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, maka kewajiban untuk mengqadha 20 hari lagi tidak ada lagi. Karena batas usianya hanya sampai di hari yang ke-10. Begitu juga dengan zakat fitrahnya. Kalau ada di antara saudara kita, ada di antara orang tua kita, keluarga kita yang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari di akhir daripada bulan Ramadan, maka belum ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau kita hendak membayarkannya juga baik, bagus itu. Begitu juga dengan seorang anak yang lahir, ya, setelah terbitnya matahari, ternyata orang sudah sholat Idul Fitri, terlahir bayi itu. Apakah mereka wajib membayarkan zakat fitrah? Tidak, karena batasannya itu sudah habis, kemudian terlahir anak. Itu perbedaan antara seorang anak yang lahir dengan seorang anak yang meninggal dunia tuh. Bukan berarti di hari yang pertama dia masih hidup, hari yang kedua meninggal dunia diwajibkan untuk dibayarkan zakat fitrahnya, tidak. Karena ada batasan ketika seseorang masih hidup di penghujung daripada bulan Ramadan sebelum matahari terbenam. Itu perbedaan antara qadha daripada puasa dengan pembayaran fidyah. Dan fidyah itu memang dibebankan kepada anaknya ketika orang tua tidak sanggup untuk berpuasa. Dan pembayaran fidyah itu di mana orang tua kita hidup. Ya, kalau orang tua kita dia bermukimnya di Bukit Tinggi, meninggalnya di Bukit Tinggi, yang membayarkan fidyahnya lebih baik dikirim ke sana daripada dibayarkan di Tanjung Pinang. Bukan berarti tidak sah, ya, lebih baik di mana orang itu bermukim, disitulah dibayarkan fidyah ataupun zakat fitrahnya. Tapi kalau mungkin menjelang Idul Fitri kemudian mereka balik kampung kemudian membayarkan zakat fitrahnya di sana, sah zakat fitrahnya. Tinggal lagi lebih baik di mana mereka bermukim, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu salat Isya sudah mau masuk, kita tutup majelis kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.